singing together. Oke. Dengarkanlah, mati saja. Ini lagu tentang sofa panas, sofa panas, bikin gemas. Sofa panas, disambung ganas. Sofa panas, jangan cemas. Sofa panas, jangan lemas. Oh, sofa panas. Oke, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rusdi Darsono dalam podcast Sofa Panas persembahan KSP Krakato Sarana Properti dari Cilegon, Banten. Seperti biasa, sohib saya yang paling sohib, Chef Haryo Pramu. ulang. Chef Haryo Pramu. Chef Haryo Pramu. Pekerjaannya meramu. Botuna. Coming from Scotland Yard. Coming from Klaten, Solo. Chef Haryo, Ya. tamu kita, narasumber kita, ini agak beda ini hari ini. Siapa tuh? Ngurusin tanah kerjanya. Ngurusin tanah? Oh. Langsung aja kepada beliau satu ini. Rupanya anak menteng juga. Oke. Digedein di menteng. Yuk kita tanya yuk. Yuk. Siapa namanya Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum juga bos. Salaman dulu. Waalaikumsalam Om Hari. Bukan orang lain nih. Om. Dengan Bung Ferry Siap Om. Henry. Ya. Bung Ferry Henry. Dari Henry Om. Manajer pengadaan lahan dan akuisisi Krakato Sarana Infrastruktur. Iya betul Om. Nah, latar belakangnya nih, kalau soal pertanahan. Ntar dulu nih, kalau ngurus-ngurus akuisisi duitnya banyak masih. Meteran. Sesuai dengan yang dimeterin Om. Iya, duitnya banyak. Latar belakangnya nih, kok bisa terpilih sebagai manajer akuisisi dan Iya, itu. tanah di KSI ini, bagaimana? Itu pertanyaannya bagus. Oke. Karena nggak gampang kalau pegang jabatan itu. Iya. Iya. Gitu Pertanyaan ya? saya kenapa nggak nanya gitu? Karena harus dikerjakan dengan orang yang mengerti dan tahu, Mengerti, tahu dan jujur ya. jujur ya. Ya, tidak Nah, bermain. Makanya kita tanya-tanya di Tanah. sofa panas. Orang sofa panas. tanah kuburan jadi mainin, apalagi tanah biasa. Iya. Ya, Om. Silakan bos. Baik, terima kasih Om Hari, terima kasih juga Chef. Saya bergabung sebenarnya mulai ceritanya bahwa saya bergabung di KSI ini sejak baru beberapa bulan dari tahun 2022 di bulan Oktober. Berawal dari bulan Oktober itu saya diminta memang oleh dari KS diminta untuk menempati posisi di Land Administration. Nah, Land Administration. Land Administration itu Di divisi ya di KSI. Oh di KSI. Iya, saya diminta pertama ke KS, dari KS saya ditempatkan ke KSI. Kemudian di KSI itu saya ditempatkan di Land Administration, di mana tugas saya adalah melakukan pensertifikatan lahan-lahan yang sudah pernah dibeli untuk dilanjutkan menjadi sertifikat sebagai bukti kepemilikan. Jadi legalisasi aset ya. Iya, legalisasi aset. Nah, beberapa bulan saya di situ, saya di 2 bulan yang lalu saya ditempatkan ke bagian divisi Land Acquisition. Sebagai manajer Land Acquisition, saya melakukan pekerjaan itu baru berjalan kurang lebih 2 bulan. Bahasa Indonesianya land acquisition itu apa ya? Ini ada dua nih. Dari Land Administration ke Land Acquisition. Bedanya apa nih? Bedanya gini, Indonesianya. kalau bahasa Indonesianya sih Land Administration sebenarnya pengadministrasian lahan ya. Pendataan Ya, lahan yang diadministrasikan, misalkan ya pensertifikatan contohnya seperti itu. Sedangkan Land Acquisition itu adalah land artinya kan tanah lahan ya kan. Acquisition berarti kan mengakuisisi gitu. Jadi mengambil alih lahan untuk kita miliki kan gitu. Nah, jadi bukan lahan yang dimiliki tapi masih kelihatan secara legal belum memenuhi syarat, itu diselesaikan gitu.
Salah satunya itu masuk ke ranah land administration itu. Kalau itu masuk Ya, administration. land Oke. administration. Jadi kalau land administration itu kan dari lahan suratnya masih girik, kita lengkapi, kita tingkatkan menjadi SHM atau SHGB gitu kan. Nah itu bertugasnya daripada land administration. Land acquisition sendiri adalah divisi yang memang nanti tugasnya itu membebaskan lahan, membeli lahan. Nah jadi karena kita di sini memang tugasnya membeli lahan, ya kita cari lahan yang memang sudah masuk di dalam target gitu, yang sudah masuk dalam perizinan kita. Itu yang kita lakukan. Nah, pembelian ini kita lakukan dari masyarakat. Tapi dulu awalnya dari Jasa Marga ya saya dengar ya. Oh iya, sebelum saya bergabung di sini, saya dulu di Jasa Marga. Penugasan saya di Jasa Marga Kunciran Cengkareng yang membebaskan lahan untuk jalan tol yang dari Serpong menuju Bandara Soekarno-Hatta. Oh gitu. Ya, itu. Oh jadi sudah ada pengalaman tentang pembebasan lahan ya? Iya, Makanya betul. dipanggil Betul, Chef. secara profesi, Iya. secara atas nama profesional dipanggil untuk membantu KSI begitu ya? Seperti itu. Sudah ada pengalaman. Wah ini menarik Itu bedanya saya sama beliau. Iya kenapa tuh? Kalau beliau kan pembebasan lahan. Kalau saya, Anda, kan kita pembebasan Irian Barat. Bercanda nih. Ya, itu kayaknya kalau dilihat dari satu pekerjaan pindah ke pekerjaan lain, urusannya nggak jauh dari tanah ya? Ya, betul. Saya mengawali semua kegiatan saya itu dari pengadaan lahan. Jadi saya pernah Spesialis ya? ya karena background saya kan awalnya tuh karena memang saya dari sarjana hukum. Oh, pantes. Nah, saya dari sarjana hukum tapi kan sebenarnya nggak harus main lahan. Tapi saya melihat pada saat itu ada kesempatan. Ada satu kesempatan saya diminta oleh salah satu komisaris di di BUMN yang dia juga adalah pejabat di kementerian itu. Kemudian dia minta saya membantu untuk pengadaan lahan. Nah, berbekal pengalaman saya dari satu BUMN tersebut, saya memahami beberapa tahun berkecimpung di pengadaan lahan. Akhirnya jadi suka gitu loh. Jadi suka dengan tantangan-tantangan yang ada di masalah lahan. Ini sesuai dengan namanya ya? Apa tuh? Namanya kan Ferry Henry. Siap. Jadi very good nah. Sama aja sih Om nih. Very expert lah pokoknya, very good soal tanah. Alhamdulillah, amin, insyaallah. Kalau kita lihat di televisi nih, rame-rame ribut tentang lahan. Atau gini deh, ada satu rumah kecil yang masih dipertahankan tapi dia ada di lingkungan hotel misalnya atau apartemen. Itu kenapa orang itu tidak bisa terusik? Saya pernah baca berita nih, ada sebuah rumah kecil atau rumah orang gitu ya, milik perorangan, dia terjepit di antara komplek apartemen atau hotel, saya lupa. Tapi kok bisa terjadi? Berarti sekuat apa orang ini? Kok bisa tetap dibangun walaupun dikelilingi oleh tembok? Iya, jadi gini. Ini cuman pendapat subjektif saya. Tapi ini pertanyaan ngeri Pak. Ini pendapat subjektif. Ini pertanyaannya ngeri. Iya. Ini sebenarnya jebakan Batman juga sih buat saya. Saya nanya memang Dia bukan Batman lagi jebakannya. Oh gawat udah. Thor ini ada Thornya nih, ada petirnya nih, ngeri nih. Nah, kalau subjektif saya melihatnya gini, kenapa kok ada bangunan mewah keliling depan belakang semuanya, terus masih ada satu bangunan yang sudah tua, udah vintage gitu, tapi nggak bisa terusir. Sebetulnya karena memang dasar kepemilikan orang itu kuat, gitu loh. Sehingga dan dia tidak ada niat untuk melepas tanahnya itu. Gitu. Jadi kalau misalkan beda dengan jalan tol ya, jalan tol begitu pembebasan jalan tol masih ada tuh kadang-kadang sebagian dari trase jalan tol itu yang jalan tol utamanya itu ada sebagian setengahnya masih dibangun orang tuh, belum bisa dibangun oleh pengelola jalan tol gitu kan. Iya. Nah itu kan kalau masih menggunakan cara lama, aturan-aturan undang-undang yang lama, memang akan sulit kita menguasai tanah itu. Kenapa? Karena pasti harus diselesaikan dulu masalah bidang tersebut sehingga dia baru bisa menggusur, membangun. Iya. Nah, pemerintah melihat itu jadi suatu masalah. Nah, terus akhirnya terbitlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Ya, di mana Undang-Undang Nomor 2 itu adalah undang-undang tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Nah, karena jalan tol ini menjadi masuk di dalam bagian dari kepentingan umum, maka Undang-Undang Nomor 2 itu memberikan izin lah kepada negara untuk mengeksekusi lahan tersebut. Ya. Gitu. Jadi lahan tersebut tetap milik orang itu, haknya tetap diberikan, tetapi uang itu dititipkan ke pengadilan, namanya konsinyasi. Nanti pemiliknya Konsinyasi di pengadilan. ya konsinyasi dilakukan di pengadilan loh. Gitu. Nah, jadi ini sesuai dengan prinsipnya terbitnya Undang-Undang Nomor 2 2012 itu kan harus dia itu harus memanusiakan manusia gitu loh. Jadi orang itu tetap memiliki haknya walaupun secara keperdataan hak hukumnya itu sudah dihapus oleh negara. Atau nggak ada sama sekali ya? Ada nggak begitu? Tidak ada, Om. Masa nggak ada? Undang-Undang Nomor 2 sekarang ini melindungi kepentingan masyarakat. Nah sekarang kalau ada urbanisasi nih dari daerah ke Jakarta misalnya, nggak ada tempat tinggal, dia bangun bedeng di mana-mana. Ya itu liar Om namanya Om. Kalau liar kan ada urusan Pemda Om. Nanti yang menertibkan Tapi itu nggak mau Pemda. diusir, Ya nggak ada alasan jadi dia. perkara juga tuh. Ya masalah sosial jatuhnya. Iya kan? Tapi Ya, dari itu ada sisi undang-undangnya nggak? Kasus-kasus Kalau begitu undang-undang untuk melindungi orang yang menempati tempat liar nggak ada. Nggak ada. Ada. Jadi pemerintah punya kewenangan. Oh pemerintah punya kewenangan, Mutlak, ya? itu kewenangan dari Pemda. Pemerintah Bisa daerah diribut itu ya, diatur di dalam Pemda tuh ada masing-masing kok. jadi intinya kalau sekarang itu hidup tuh harus berdasarkan undang-undang supaya kita kuat sebagai warga negara punya Itu hak dia. ya begitu ya. Sebenarnya bukan hidup harus dengan undang-undang, maksudnya kita harus hidup dengan aturan. Hidup Iya. dengan aturan. Iya, iya. Jadi hidup di satu negara ada aturannya gitu kan? Iya. Iya, iya. Ya kalau kita mau selamat sebenarnya ikutin aturan aja kita enak. Iya benar. Masalah pembebasan jalan nih Mas. Eh. Kalau saya gila di Eropa, di Singapura, garisnya itu bisa lurus Mas. Ceret gitu. Kalau kita kok Gitu ya, Pak. bergolak begitu. Itu kan sesuai sama manusianya. Gimana sih supaya bisa lurus perspektif gitu? Gini, saya bisa kalau dari perspektif saya nih, saya pribadi saya melihatnya dan pengalaman yang saya pernah lakukan selama ini, kenapa sih kok jalan di Indonesia tuh lebih memilih banyak tikungannya, belokannya, turun naiknya daripada kenapa sih nggak kayak misalkan di LA gitu kan atau di mana kita lihat tuh jalan tuh lurus gitu kan? Iya. Kayaknya itu takdir ya. Karena hidup di Indonesia penuh gejolak. Nah, itu salah satu jadi masalahnya itu bumbunya memang di situ. Gitu Jadi Bumbunya di situ. orang Indonesia kan agak suka basa-basi nih kan gitu. Wah, gitu. aduh. Beda dong kalau kita orang luar kan kita perhatikan straight to point aja kan. Iya. Bahwa ini begini ya. Jadi sesuai dengan mindset Sini juga BBS sih. bos. BBS. Itu dia. Yang basa-basi. Iya, iya, iya. Ya. Ya seperti itulah kurang lebih. Kalau itu sih lebih kepada masalah desain, ya kan. Memang kan ada rencana desain. Nah rencana desain itu kenapa kalau di Indonesia kok lebih banyak yang agak berbelok? Itu sebenarnya kalau menurut informasi yang saya pernah dapatkan dari pihak yang membangun, perencananya, konsultannya, itu agak lebih kepada supaya nggak boring. Karena Indonesia ini masih jalannya itu masih banyak yang hijau-hijau. Iya, iya. Karena jadi dilihat secara angle view-nya lebih enak sambil ini biar nggak ngantuk atau bagaimana. Jadi orang Indonesia kayak distraction gitulah. Senang pemandangan bos orang Indonesia tuh. Senang yang memandang. Saling memandang, senang banget. Dalam menjalankan pembebasan tanah ini ada nggak intriknya lah kita kira-kira. Intriknya apa sih gitu? Kalau kita lihat TV-TV itu, wah pembebasan tanah pasti ribut gitu kan. Kita yang tangkap sebagai masyarakat awam kan itu gitu. Sebenarnya apa sih yang dihadapi oleh seorang ahli dalam pembebasan tanah ini? Jadi gini, Akuisisi. memang setelah saya sekian lama saya mengikuti pengadaan lahan, ini kita harus punya jiwa seni. Jiwa seni. Wah, ini lagi nih. Oke. Kita harus punya seni. Jadi jangan deh kita hidup di pengadaan lahan nih khususnya lahan, karena lahan ini kan nggak bisa beranak, ya kan? Ya. Lahan tuh ya segitu-segitu aja. Nambah nggak bisa, kurang nggak bisa. Tapi kalau diukuran bisa, di sertifikat bisa tuh bisa nambah bisa kurang. Iya. Tapi pada prinsipnya tanah tuh nggak bisa tambah, tanah tuh nggak bisa kurang. Jadi kita butuh seni. Nah kalau kita mau membebaskan lahan ini kan lahan ini dimiliki oleh orang banyak, Iya. ya kan?
dan orang ini berkarakter, ya punya hati, punya perasaan, punya keinginan. Nah, kalau kita nggak pakai seni negosiasi, ya jangan berharap mau bakal punya tanah. Terus mau main tangan besi juga jangan berharap bakal mau punya tanah. Iya. Pemerintah yang kurang apa, dia punya undang-undang, punya payung hukumnya, tetap aja mengalami kendala walaupun akhirnya bisa juga. Tapi kalau pelaksananya tidak memiliki trik, teknik dalam melakukan pendekatan, komunikasi dan mental, untuk khususnya mental ya. Jadi tim lahan ini emang harus punya mental, Mas. Gitu. Kalau dia punya mental, kejujuran, ya dalam berpikir juga harus jujur, dalam bertindak dia juga harus jujur, maka akan banyak keterbukaan tuh komunikasinya. Iya, intinya mengorangkan ya, memanusiakan manusia tadi seperti Mas bilang ya. Iya. Bisa diajak bicara, diajak negosiasi, diajak titik temu ya. Iya. Berarti ya. Karena yang saya hadapi di lapangan tuh gini, orang tuh udah marah-marah duluan. Iya. Gitu. Karena ketidaktahuan. Ya karena ketidaktahuan, karena kurangnya informasi. Tugas kita nih sebagai orang di lapangan, bagaimana melakukan komunikasi dengan mengedukasi. Iya. Prinsip mengedukasi ini sangat penting dalam pengadaan lahan, karena banyak keberanian mental kita dalam melakukan negosiasi dan trik negosiasi. Karena negosiasi kalau menurut saya, yang saya pelajari selama ini adalah bagaimana berkomunikasi dan bagaimana mengkomunikasi. Iya. Kita mampu nggak dua hal itu? Nah, orang mampu berkomunikasi belum tentu dia mampu mengkomunikasi. Itu lahir di lapangan. Itu lahir di lapangan. Tapi ada yang bilang sama saya, khusus soal tanah ya, itu katanya the power of negotiation adalah money gitu. Ya, memang itu juga menjadi bagian dari Iya kan? dari itu. Tapi kan tidak melulu ya, tidak melulu. Ada saya mengalami pertemuan dengan pemilik lahan, di mana dia orang berduit, dia udah boleh dibilang, gua nggak perlu duit, tapi lu hargain gue dong. Lu perlu tanah gue, lu datang dong ke gue, lu minta sama gue. Akhirnya saya udah beberapa kali dan dia adalah seorang mantan pejabat, secara finansial sangat mampu, tapi dia cuman apa? Dia butuh dihargai. Nah, yang tim sebelumnya turun, dia tidak Dihargai itu dua-duanya pengertiannya ya. Iya, penghargaan semua. Dihargai orangnya, sama dihargai tanahnya gitu ya. Kita anjang sana ke beliau, kita komunikasi. Saya mendekati itu, yang lahan itu udah hampir 2 tahun dilakukan oleh tim panitia tidak selesai. Saya dalam beberapa 1 bulan selesai sama saya. Kenapa? Saya coba lihat latar belakangnya dulu. Latar belakang si pemiliknya ini. Jadi bahasanya sih di profiling lah gitu kan. Iya. Saya profiling beliau, saya menghadap ke beliau layaknya sebagai seorang anak karena ini orang lebih tua. Saya datang, sowan, kemudian saya perkenalkan diri, kemudian saya tahu bahwa dia hobinya begini. Nah, kebetulan sama-sama punya hobi yang sama, saya cerita sama beliau begini, begini. Akhirnya ya dia mau melepas lahannya. Lahannya yang waktu mau kita beli itu luasnya kurang lebih 1,7 hektar. Nah, selesailah dengan komunikasi dan dia tidak menawar harga kita. Berapa harga yang kita tawarkan, dia ambil. Sementara Apa segampang gitu? ya karena komunikasi dan berkomunikasi, Om. Break the ice. Iya. Ya, Personal approach itu penting. Istilah kerennya kan break the ice, tapi kan Iya. apalagi manusia sekarang. Akhirnya ujung-ujungnya pricing tuh. Dia nggak main pricing karena dia bilang, gue udah cukup semuanya. Harta tahta semua udah punya. Itu yang orang kaya. Iya, kebetulan nih yang kita hadapi itu, dan dia awalnya tidak mau melepas tanahnya itu. Apapun ceritanya dia akan pertahankan. Dia siap membayar lawyer untuk menghadang kita. Tapi kan bukan itu yang mau kita tuju. Kita mau silaturahmi. Om, saya kesini silaturahmi, Om. Saya enak, Om nih. Suruh ngapain saya kerjain, Om, saya bilang. Untuk bisa saya dapat tanah itu. Gitu. Akhirnya apa? Dengan kedekatan. Nah, akhirnya sempat dibilang gini. Yang saya mau tuh kayak gini. Kamu ngomong. Teman-teman kamu yang datang ke sini tuh arogan benar. Ini undang-undang, ini pemerintah. Ini Bapak harus begini-begini. Nah, orang diintimidasi, orang biasa dulu mengintimidasi, diintimidasi ya akhirnya. Jadi, lu kuat apa gue yang kuat nih kan gitu. Intinya human approach ya. Iya, human approach. Ya. Personal approach-nya juga yang Personal penting approach-nya banget. human approach, sama kita punya performance juga. Kalau bertingkap tetap titik, harus juga nih orang nih. Belagu amat sih lo Iya. gitu kan.
Betul, apalagi Ya nggak, Bos? secara kemampuan dia finansial luar biasa Dari nih. Scotland Yard. Kenapa? Dari Scotland Yard. Skotlandia. Scotland Yard. Apa tuh? Skotlandia. Scotland. Kenapa tuh? Iya benar. Oh, oke, oke. Benar. Topi copet. Enggak, Yoi. setuju dengan kotak-kotaknya juga pas. Iya, sama. Iya, Scotland banget. Sherlock Holmes kan. Cowboy. Mas Bro, Ya. ini latar belakang formal education-nya kan fakultas hukum. Iya. Nah, terus Anda, saya dengar juga seorang notaris ya? Ya, saya mencoba menjadi profesi notaris, mempelajari keilmuan notaris, mempelajari keilmuan PPAT, di mana itu sengaja saya belajar itu supaya saya bukan hanya tahu cara di lapangan, tetapi secara aturan hukum, secara aturan bermain teorinya itu saya juga paham. Jadi supaya lengkap. You're the man in the right place. Oh, thank you. Gitu ya The kira-kira. man behind the gun ya. And this grown. And, you know. Yes, Iya, Mr. Sherlock. Oke. Mas Bro gini, kan sekarang nih gunjang anjing nih dengan menteri baru nih. Sikat Menteri apa mafia. nih? Menteri apa? ATR, BPN. Urusan tanah nih. Oh, ATR BPN. Oke. Mantan Panglima TNI kan? Iya, betul. Beliau kan bikin statement tuh. Sikat mafia tanah. Setahu saya dari dulu juga udah begitu. Sikat mafia tanah, sikat mafia. Tapi nggak beres-beres juga nih mafia tanah. Mafia itu apa sih? Yang dikatakan mafia itu siapa gitu loh. Bendanya mana? Orangnya mana? Itu Kita harus tahu dulu mafia itu yang mana nih Om. Nah ini kalau saya sih pengertiannya mafia tanah sebuah apa ya? Sebuah Conspiration. part of the games gitu loh. Daripada urusan tanah tuh gamesnya tuh ada yang disebut mafia tanah gitu. Iya. Ya kan? Ya benar sih kata Chef tadi. Saya setuju tuh Chef menanyakan sebenarnya mafia itu apa sih sebetulnya? Mafia kan kalau bahasa sananya nih, kalau yang menyebut mafia itu kan sebenarnya kan pengusaha pedagang kan. Iya, tapi ini pedagang yang ngaco. Ya ini kan kalau bicara ngaconya nih udah jadi apa ya? Kalau yang konotasi mafia itu kan selalu yang negatif sekarang nih, yang kita dengar negatif, mafia sindikat lah atau suatu bentuk persekongkolan, permufakatan jahat, ya kan? Arahnya pasti jahat nih. Kalau mafia udah pasti jahat aja. Juga pakai istilah mafia tuh mafia minyak goreng gitu. Iya. Nah, itu juga pakai istilah mafia. Ya sekarang memang mafia itu, nah terkait pertanyaan Om Hari tadi nih mengenai mafia tanah gitu kan. Mafia tanah di Indonesia tidak akan bisa hilang. Hah? Tidak akan bisa hilang. Kalau, apa? Kalau atau titik? Ya, Atau koma? titik. Titik. Mafia tanah tidak akan bisa hilang. Tidak bisa. Maksudnya sulit Mas, kali ya? ini podcast loh Mas, orang tahu semua loh. Oh iya. Bagaimana mau menghapus mafia tanah? Sementara sistem pertanahan kita yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang semua ditunggangi oleh oknum-oknum loh. Aduh, serius, minum dulu Mas. Minuman kopi, Gini. sok panas. Jadi agak mau keselak saya dengar itu. Aduh, kita minum dulu nih. Kan kita nggak ada basa-basi sebetulnya. Emang namanya soal panas nggak boleh basa-basi, tetap harus panas. Nah, Iya. Ini ya podcast, semua orang tahu deh. ya. Nggak akan bisa hilang. Ya, Ini- saya sih belum melihat, pribadi saya belum melihat ada rumusan bahwa mafia tanah bisa hilang. Kenapa? Bu? Argumentasinya gampang aja sih. Bahwa selagi ada tanah yang memang belum terdata, Iya. terdata aja masih bisa dimafiain, apalagi nggak terdata. Pertanyaan saya, seluas ini negara kita, Iya. kapan bisa terselesaikan sertifikatnya? Kapan bisa terdata secara baik, secara masif, secara sistematis bisa tersertifikatkan? Iya. Oh. Sementara kita dari banyak pulau juga. Jadi Iya, betul, mau sampai betul, kapan betul. gitu loh? Iya. Sementara orang merasa nyaman bisa mendapatkan uang loh dari urusan tanah. Tanah ini jangankan tanah kosong, tanah ada isinya aja, ada kuburnya, ada makamnya aja bisa dijual.
Jangan kan gitu. Orang lagi Kuburan sholat aja kuburan aja ada aja mafianya. bisnisin. Iya ada mafianya. Ya oke, dasar pemikiran penguasaan tanah itu dari mana sih sebenarnya? Ya, sebenarnya Kok bisa ujung- mengklaim yang tidak ada status, kemudian menjadi ada status. Nah itu kerja mafia. Kerja yang mafia nggak tadi. ada dibikin ada gitu loh. Jadi money talking sebenarnya. Ya money talking. Who's behind the gun? I mean, siapa Mafia. belakang mafia ini Oh, siapa banyak. sih? Banyak. Apakah Banyak. aparat? Orang yang apakah pasti orang yang punya kepentingan. Iya. Kepentingan pengen dia merasa lebih pintar, dia merasa tahu, dia gunakan Mungkin gini Pak ya. Hmm. Intinya kan gini, orang pengen punya duit, jalan apapun ditempuh gitu kan. Iya. Ya kan? Seperti gitu. Termasuk Melakukan urusan, hal-hal seperti hal-hal itu. yang Menghalalkan hal yang nggak halal Nah, gitu loh. benar. Itu loh. menghalalkan hal yang nggak halal? Iya. dan memudahkan aturan yang ada. Jadi kembali ke integritas berarti ya. Ya. Iya sebetulnya integritas. Tujuan profesi Integritas. gitu. Betul. Jadi kalau, Integrity sebenarnya benar. Integrity. jadi kalau misalkan ya tapi kan sulit. Apakah Ya. semudah itu juga meminta orang punya integritas, Iya, iya. loyalitas, dedikasi dan segala macam. Tapi benar itu. saya setuju sama Mas Bro. Mafia tanah sulit dihapuskan. Kalau buat saya emang sulit. Sulitnya gini. Terlalu banyak yang bermain. Sekarang gini, Om. Aduh maaf ya jangan marah. Ini podcast doang nih. Nah, sementara gini. Takut ada yang marah saya disamperin lagi. Ya. Ya sekarang gini, udah lama nih. Berapa kali sih sejak Indonesia merdeka punya Menteri Pertanahan sampai dengan sekarang, Iya, iya. ya kan? Dari adanya Menteri Pertanahan sampai dengan detik ini selalu bahasanya adalah mafia tanah harus dibasmi dari zaman presiden pertama sampai dengan presiden yang saat ini. Malah dulu sempat populer calok tanah. Ya. Itu sempat populer tuh istilah. Calok-calok tanah. Wah lu mau ngurus, wah lu caloknya gila sana. Ya, Kayak gitulah. ya Mau gitu. ketemu pemilik aja susah. Nah itu dia. Caloknya banyak banget. Iya, belum lagi biong-biongnya banyak bener lagi. Waduh. Apa nih biong-biong nih? Oke, di dalam istilah pembebasan lahan tuh ya di dalam bisnis tanah itu biasanya akan ada namanya biong. Biong itu pemodal. Aduh, Jadi misalkan chef nih, The Godfather. ya bisa dikatakan kayak gitu. Jadi dia ingin melakukan misalkan hari ini punya Iya, iya. punya properti, dia mau bangun kawasan, ya kan? Dia udah mengurus izin. Tapi kan untuk mendapatkan lahan-lahan yang ditempati oleh masyarakat itu kan nggak mudah. Iya. Dia di floating lahan nih Iya. dalam site plan-nya. Nah di situ ada hidup banyak manusia, Iya, ya kan? Nah itu harus dibebasin, iya, iya. oke? iya. Nah untuk membersihkan itu supaya bisa digunakan, tentu kan harus menggunakan orang-orang yang bisa membebaskan lahan supaya lahan itu kosong. Iya. Nah, disitulah masuk para biong. Misalkan biong ini gini, dia menyebar timnya di bawah untuk melakukan belanja nih istilahnya. Dia belanja lahan. Nah, lahan-lahan mana yang sudah masuk di dalam areanya hari itu nanti akan dibeli tuh, dimodalin. iya, iya, Nah, iya. jadi dia ngambil selisihnya. Jadi Misalkan istilahnya dia dari Om Hari misalkan harga 300.000 per meter. Nah, nanti chef akan beli kepada masyarakat dengan harga entah 50.000, entah 75, mengijon. Iya. Gitu kan. Ya, Udah iya, deh, benar. kalau lo dibeli sama timnya Pak Hari, nanti Om Hari lo dibeli harga 300 tapi dibayar entah kapan nggak jelas. Udah gue beli dulu deh. Nih, gue bayar tapi 50.000 ya. Di situ nanti begitu sudah dikuasai, sudah diambil oleh Biong, timnya Biong, nanti tim Biong akan menjual nih Iya. ke developernya. Ini Om, harga 300. jadi istilahnya tuh saya pernah dengar nutup dulu. Iya, nutup dulu. Nih gue tutupin dulu Iya. supaya nanti yang Tapi berkepentingan. nutupin tuh nggak full loh. Nggak full. Iya, Nggak full. iya. Nggak full, terus suratnya diambil, dia jualnya cuman, dia punya tanah misalkan bakunya 10.000 nih, 10 gitu kan. Padahal yang dia jual cuma 2.000, tapi karena suratnya diambil semua, diserahkan. Iya. Berarti kan untung dong, cuan berapa tuh? Dari misalkan cuma 2.000, 8.000 cuannya kan. Itu bion-bionnya aja ya. Nah ini Ada- yang ada- disebut mafianya yang mafiaso. Jadi dia nggak jujur, nggak punya integritas. Kalau dia jujur, gue beli 2.000, gue bayar 2.000. Tapi suratnya pecah, yang 8.000 balikin dong. Yang lo ambil yang 2.000 dong. Nah yang kejadian nggak kayak gitu.
biasanya kejadiannya dia belinya 2.000 tapi di dalam suratnya masih ada 10.000, dia ambil semuanya. Dipatokin 10.000-10.000-nya. Nah, Mas Bro, itulah yang jadi sengketa. saya pernah bukan lihat, malah teman dekat ngalamin tuh, sampai dia frustrasi lah gitu. Jadi 40 pemilik tanah itu dikumpulin, itu tutup duluan. Sertifikatnya diambil semua, terus dia dimasukin ke bank. Ngapain lo bang? Pinjam duit lagi dong gue. Ada yang begitu. Banyak. Itu ya memang bagian dari perjalanan lika-liku maksud saya bang, tanah. terima ya. Jadi gini, Gila itu. Om Hari itu harus melihat apa yang, jangan ngelihat proses dia terima sertifikat. Pasti ada pendampingan surat lainnya yang ditandatangani oleh pemilik. Misalkan Chef nih, Chef sini dong sertifikatnya, gua pakai, gua bayarin, atau gua ambil dulu deh. Ini lo terima duit nih, harganya rencana kita mau beli punya Chef nih gitu kan, harganya 1M. Chef, ini lo pegang duit 200 juta dulu deh, mana sertifikat lo sini, gitu kan? Tapi begitu pas sertifikat diserahkan, itu ada yang ditandatangani tuh pelepasan haknya tuh, tanpa disadari oleh si chef, gitu kan? Jadi itu adalah surat pelepasan kuasa jual Saya melepas kepada Om Hari. Sudah terkamuflasi dengan 200 juta tadi. Udah. iya. Ini lu gua kasih duit 200 juta, lu tanda tangan deh nih. Nanti suatu-suatu kalau dibutuhin gua nggak perlu tanda tangan lagi. Padahal itu ada pelepasan kuasa jual. Nah. Akhirnya berdasarkan kuasa jual itu, saya datengin ke notaris, ini udah ada kuasa jual nih. Tolong dong diinin. Tapi kalau notarisnya yang benar, gitu kan, dia pasti akan memanggil. Tapi kalau misalkan kuasa jualnya itu, kuasa jual ada dua, ada yang di bawah tangan, ada yang otentik. Kalau otentik itu yang dibuat oleh di hadapan Dan notaris. dua-duanya legal loh. Ya legal, tinggal Iya mau kan? nggak PPAT-nya ini. Di bawah tangan legal, yang beneran juga Bisa, legal. bisa. Jadi kadang-kadang pecah juga pala ngeliat situasi begitu. Ya tergantung bagaimana pelicinnya juga sih kali. Oli maksudnya oli. asik nih ngomongnya cuek nih gue demen. Ya, gue juga jadi nggak ngantuk nih, hilang ngantuknya. Enak begini nih, Mas Bro. Itu kan yang saya cerita tadi yang jelas-jelas untuk orang-orang yang ambil keuntungan kan. Iya. Kita sebut oknum lah. Iya. Ya kan. Kalau dibilang pedagang juga nggak bener, pedagang gila kayak begitu mah. Ya kan. Tapi ada lagi kasus lain. Saya juga nggak ngerti. Udah tahu daerahnya banjir. Tiap tahun banjirnya udah gila-gilaan. Ya kan. Lo pindah deh pada deh. Kalau nggak mau. Minta ganti rugi. Ini udah temu diurusin pemerintah, minta ganti rugi. Gila-gilaan lagi. Ini kayak gini gimana nih? Nah gini, sebenarnya masih, nah itu makanya tadi pernah saya bilang kita harus bisa mengedukasi masyarakat, ya kan? Sebenarnya pemahaman, nah termasuk kemarin ini belum ngerti nih, Wah, saya belum ngerti emang. ya kan? Setiap adanya relokasi, memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain, itu nggak bisa ujuk-ujuk main dipindahin begitu saja. Karena ada bukan tanah mekanismenya. Iya. Kalau itu bukan tanah mereka, yang nggak ada kewajiban, hanya bisa tuh, bicara daerah kerohiman. Itu yang bisa diberikan hanya kerohiman, dan kerohiman itu ada aturannya, harus bisa menunjukkan bahwa dia sudah pernah menetap lebih dari 10 tahun. Dan itu harus dibuktikan dengan Mas Bro, dia memiliki bukti itu KTP. yang teriak-teriak itu, yang banjir Mas Bro. Maaf nih Mas Bro. Saya udah 20 tahun lebih tinggal di sini. Tiap tahun juga banjir. Ya kan? Buat saya sih nggak ada masalah. Jadi kalau pemerintah mau kasih tempat baru, oke-oke aja. Tapi gue bentar segini nih. Kan kampret juga aduh enak aja ngomongnya. Itu biasanya namanya uang kadedeh itu istilahnya. Itu kampret, Aduh, apalagi kampret itu tuh yang uang kadedeh. burung itu loh. Ya kan? Uang kerohiman. Kerohiman. Nah, itu bahasa aja lah. Kadedeh Iya. itu bahasa sini lah disebut kadedeh. Atau yang umum didengar tuh uang kerohiman. Iya. Tapi kan uang kerohiman itu nggak bisa serta-merta, karena itu kan kita lihat sumber kerohiman ini dari mana? Apakah dari APBN, ya kan? Apakah APBN menganggarkan dana tersebut? Apakah itu memang dana dari Pemda? Kan kita nggak tahu sumbernya. Nah, tapi ada mekanismenya. Mekanisme yang saya tahu itu nggak serta-merta orang yang sudah menduduki tempat itu selama 10 tahun lebih, terus dia ujuk-ujuk mau minta ganti rugi, sedangkan dia menggunakan tanah negara. Kalau tanahnya tanah negara, ya dia harus
keluar tanpa harus dapat ganti rugi sebetulnya. Harusnya begitu. Harusnya kan? gitu. Nah, Ya kan? pemerintah bisa menggunakan tangannya, artinya menggunakan tim Trantip, Satpol PP kah atau apakah gitu kan? Iya, iya. Ya, terjadi kan begitu tuh. memindahkan ya. Ya akhirnya dengan cara upaya paksa kan. Kalau nggak mau. Iya, gitu iya, loh. iya, Itu pemerintah udah benar gitu loh. Apalagi kalau udah misalkan mau direlokasi, tapi kalau dia minta untuk dibayar itu sesuatu yang sangat inilah ya bertentangan sekali karena dia menempati tanah negara nggak bayar, terus karena dia membangun juga nggak ada yang nyuruh bangun terus dia ngebangun terus minta ganti itu juga udah nggak benar juga, gitu kan? Itu kan mau untung banyak dia namanya itu menang banyak Mas Bro, deh. saya jadi ingat ada yang lucu juga nih. Aduh, saya nggak mau sebut dah namanya deh. Nah. Orang yang dari mana saya nggak mau. Ini kejadiannya aneh juga. Ini orang sembarangan ngomong ini. Nama daerahnya di Sunter nih. Iya. Suruh pindah. Itu ada lebih dari 20 lah. Kepala keluarga suruh pindah. Kenapa? Ini bukan tanah lo, tanah gua ini suratnya. Jawabnya apa? Enak aja. Ini tanah Tuhan yang kasih semua orang. Tanah bisa. Tuhan. Tanah Tuhan. Itu bagaimana tuh Bukan kayak begitu? tanah Tuhan, tanah Tuhan. Tanah Tuhan. Kan jadi gimana sih orang Indonesia ya? Ya, memang Dari ketawanya udah terlatih bisa menjawab. Itu kayak gitu juga ada tuh. Dan masih sampai sekarang tuh. kita serahkan kepada ini Satpol PP aja lah. Biar Perda yang berbicara lah itu. Gas deh kalau nggak bener ya gas. Ya, ya biasa lah itu. Aduh, Mas Bro, kok betah sih kerja begini? Saya suka adrenalin. Seneng adrenalin mas Ini ini. pressure-nya gila loh. Ini kerja gini. Mas, aku punya katakan teman, saya nggak perlu sebut nama ya. Yuk lu tau nggak, gue main pembebasan tanah begini, itu setengah badan gue udah masuk sel, dia bilang. Ini pernyataan apa ini? Saya cuma ketawa ya. Gue main pembebasan lahan di sebuah tempat di Sumatera, setengah badan gue masuk sel nih sebenarnya. Lu nggak usah main-main di sini dia. Ekstrim banget ya. Iya, dia bilang begitu. Karena dekat ya. Ini apa sih yang diomongin sebenarnya? Resiko apa yang diomongin teman-teman saya ini? Oke. Kalau saya selama ini kan selalu ikut dalam pembebasan lahan yang punya payung hukumnya kuat. Ya kan? Kayak Payung di Krakatau hukum, gitu Payung ya. hukum. Jadi kuncinya ya kalau mau main tanah lo harus tahu dulu lo masuk di mana, terus payung hukumnya apa. Jangan main ujuk-ujuk main bebasin lahan gitu kan. Terus dia nggak tahu gitu loh. Kalau itu ternyata nggak punya payung hukum, landasan hukumnya nggak ada. Terus dia main bebas-bebasin aja, sementara yang dibebasin itu adalah asetnya negara, gitu kan? Aset negara dia mau bebasin, terus dia mau jual, ya itu namanya apa ya? Udah minum racun, minta ditembak mati itu. Gitu. Gitu istilahnya ya. Iya, Minum racun terus tembak mati. iya. Buset deh. Itu bodoh yang sengaja dibikin itu. Tapi berhasil mas. Hah? Tapi berhasil dia. Gitu ya. Ya itu kan tinggal nunggu waktu aja sih. Berarti lolos. Dia lolos karena dia mengerti hukum. Berarti dia menggunakan celah hukum. Lolos bukan berarti dia benar menggunakan celah hukum, itu hanya menunggu waktu. Kalau masalah lahan ini nanti kejadiannya itu nggak serta merta, bisa beberapa jangka waktu ke depan tuh nanti baru akan terjadi. Setelah ada permasalahannya itu bahkan timbul tuh nggak langsung timbul, bisa langsung timbul, bisa nanti jangka panjang baru akan timbul masalah itu. Oh jadi tadi yang dikatakan teman saya tadi setengah badan saya Iya. karena dia sudah tahu ada risiko itu. Iya, apalagi dia udah mengatakan gitu, berarti dia udah melakukan sesuatu yang menurut dia mungkin salah, terus dia lakukan, dia cari pembenarannya, nah tinggal nunggu kapan itu terungkap, kapan itu ada yang mengungkap dan terungkap ya, dan lah gitu. Selesai di situ. Tapi kayak Mas Bro di Krakatau sarana infrastruktur nggak ada ya? Sampai hari ini clean and clear aja gitu ya? Wah, saya Nggak juga? bilang. Sama ini juga di ya? kawasan 3 nih, saya kan Apa nih gini, mas, kawasan 3 apa nih? kawasan namanya kawasan 3 yang sekarang kami Yang baru mau yang lagi diberesin kami ya? bebasin kan dari 420 hektar ini kan sisanya tinggal 86 hektar. Nah dari 86 hektar ini sudah hampir 40%, ya hampir mendekati 40% lah. Saya dalam tempo 2 bulan ini udah hampir bisa kita dapat nih gitu kan. Iya. Dengan segala effort dengan tim-tim saya ini. Nah saya juga dapat tim, saya sambil sharing knowledge lah sama teman-teman tim saya, memberikan ilmu pengetahuan pengalaman saya sama teman-teman ini. Dan saya salut sama tim-tim ini, ternyata mereka
saya gaspol tuh masih, saya sampai sekarang tuh masih karena saya kan baru kenal juga kan sama teman-teman ini kan. Jadi saya lagi mencari warna mereka sebenarnya. Iya. Warnanya kayak gimana sih? Saya coba melakukan beberapa trial ke mereka dengan menggas mereka tuh, ini harus jadi, ini target begini, ini harus begini. Nah, supaya mereka tetap semangat, supaya mereka tetap ini nggak mundur, saya selalu memonitor apa sih masalahnya. Oh masalah sini, oke ini masalah ini jalannya begini, ini harus ada ini. Nah saya sekarang dengan tim ini bikin supaya kedepannya tuh apa yang sudah kita buat menjadi suatu produk hukum ini benar-benar tidak akan jadi masalah di kemudian hari, dan ketika saya pun tidak beraktivitas di sini, saya sudah bisa meninggalkan legacy yang cukup nyaman buat siapapun nanti yang meneruskan gitu loh. Iya. Nah, Tapi kan, kayak tadi Mas Bro bilang di kawasan 3, itu kan ada batasnya ya, oh iya, dan dipagar kan. belum. Wah itu yang jadi masalah tuh, di pagar aja bisa dicopot. Iya. Apalagi Jadi memang nggak dipagar. punya lahan itu udah dibeli langsung dipagar. Nah sekarang itu yang kita lakukan, beli kita pagar. Tapi pagarnya kan bisa pakai satelit Pak, pakai Google Maps sekarang ya. Oh iya bisa, itu bisa juga kita lakukan. Gitu. Tapi secara aturan sebetulnya ketika kita punya tanah, yang pertama harus kita lakukan adalah menguasai fisik. Iya. Apapun ceritanya, ya udah patokin deh tuh batas-batas kita nih, ujungnya sini batas-batasnya. Tapi ini juga repot loh Mas Bro. Wah repot banget. Istilah Mas Bro tuh tadi saya jadi ingat sesuatu tuh. Apa tuh? Penguasaan fisik atas lahan-lahan tuh. Iya. Karena banyak yang menggunakan via ketiga. Oh iya. Itu akhirnya jadi rame via ketiga sama via ketiga, bingung saya jadinya. Iya. Ya. Ah, ini punya bos gue, ya karena juga ini punya bos gue juga. Gimana sih nih? Ya itu Kayak gitu. dinamikanya emang budaya di lahan tuh kayak gitu. Cuma jadi kelas fisik itu kan nggak bener. Iya. Ada developer dia ya. Ini kasus mertua saya, beli tanah tahun 70-an di Palembang. Sampai sekarang nggak dibangun-bangun tuh, masih hutan aja. Tapi sertifikatnya udah dipecah, udah dibagi. Ini gimana? Apalagi ini kejahatan developer atau bagaimana Pak? Ya Jadi mencari Planningnya udah ada nih, gambarnya udah ada, sertifikat SHM udah keluar. Tapi sampai sekarang 2022 masih hutan belantara. Ini gimana Iya, ceritanya? iya, benar. Sampai saya datangin ke Palembang itu. bener. Woi ngeri kalau Palembang. Nah, Palembang ngeri. Uji wong Palembang cukup ndak cukup. aduh, ndak gawe cari gawe Lama tuh. cukup, Aduh, ya, dak? wong gitu galau ndak gawe cari gawe. Iya, ndak gawe cari gawe. dak. Aku juga cari gawe dia di sana. Jangan marah bercanda nih. Orang Palembang kok bisa bahasa Palembang? Alhamdulillah saya ada beberapa bahasa yang saya juga Sedap. paham. Jadi saya kalau bahasa daerah nasional itu, makanya kalau ditanya kamu orang mana sih, saya orang Indonesia. Aslinya mana sih, Mas Bro? Kalau Kalau lihat namanya sih agak berbau-bau barat nih. yes. Irian barat maksudnya. Iya. Ya, saya masih keturunan orang Sumatera sih. Keturunan tapi lahir besar di Jakarta dan di beberapa daerah juga gitu kan. Soalnya ferry ini V-nya beda nih. V-nya pakai V. iya, ini agak internasional lah kalau ferry kan. Iya. Ya kan? Tapi kalau Henry juga sebetulnya nama internasional tuh. Sedap. Iya kan? Jadi Indonesianya mana nih gitu loh. Enggak ada memang Indonesia. Kalau dari tatapan matanya sih dia suka adrenalin nih. Kita Adrenalin. tanya hobinya. Gitu ya. Kita tanya hobinya apa nih? Pasti nggak jauh-jauh nih adrenalin juga. Iya. Hobi saya sih memang nggak jauh-jauh dari adrenalin. Pertama, Apaan? hobi yang paling saya suka banget itu dari kecil tuh ya balap mobil. Pembalap doi. Waduh, sembalap. Saya suka nih, kecepatan. Saya suka dengan kecepatan, Om. Ketika saya pengaplikasian dengan kecepatan itu ya dalam bekerja pun saya juga mau cepat. Padahal cepat tuh resiko loh. Oh Dia mengambil keputusan dalam waktu singkat ya. Iya. Apa-apa yang cepat resiko tuh. Belok Karena kiri, gini, kalau saya perhatikan ya, kenapa saya suka cepat gitu. Ketika kita, khususnya dalam mobil ya, kalau saya mobil nih, ketika saya jalan di jalan tol atau saya di trek nih, saya ngelihatnya, wah ini saya gas begini dengan power segini, saya bisa motong begini, saya bisa potong begini, saya dapat sekian.
Jadi saya harus ngikutin gaya gravitasi juga kan, gravitasi mobil nih. Supaya bisa saya motong ke sana, saya racing lane saya harus gimana nih gitu. Iya, Saya ngambil iya. racing lane begini supaya saya bisa motong begini gitu. Jadi kerjanya penuh risiko sesuai dengan hobinya. Iya, semua dihitung sama dia. Gitu ya. Percepatan keputusan, percepatan resiko kan. Semua manajemen race-nya. Makanya sekolahnya SH. nih. Iya, itu hobi bawa mobil kencang-kencang begitu tuh emang dari kecil, dari muda lah gitu. Iya, karena kan gini, saya dulu tinggal di komplek militer, ya. Di mana di situ? Di mana? Saya dulu tinggal di Cijantung. Wih. Nah, awalnya sih, Jantung nih. ya saya gedenya di Cijantung. Terus kalau waktu pertama itu di komplek Kodim masih di komplek Kodim. Kemudian di beberapa komplek militer lainnya gitu kan, pindah-pindah nih. Nah di situ Oh, tergantung bapak lah dulu ya. tergantung. Nah, Oh, anak kolong ceritanya. Tapi bukan kolong jembatan ini. Iya, istilahnya kan anak kolong. Anak zaman kolong. 90s kan. nah, jadi di situ saya sering melihat mobil orang tua saya tuh selalu bersih, kinclong. Iya, Jadi ya mungkin anggotanya lah ya bersihin. Iya, tentara emang begitu lah ya. Iya. Kerjanya ya begitu sampai orang tua dia bersih-bersih. Nah saya sering ikut gitu kan, dengerin mesin segala macam. Terus kalau ke bengkel saya sering ikut. Nah itu dari SD itu saya udah terbiasa kayak gitu sampai dengan akhirnya pas SD kelas 6 saya coba pakai mobil orang tua, mobil dinas, belajar tuh kan kalau di komplek kan gede tuh ada lapangan tuh. Nah, sering belajar mobil di situ. Nah dari situ akhirnya makin tambah suka tuh sama mobil. Nah yang jelas sih kalau saya melihatnya bahwa mobil itu kan pakai perhitungan. Ya kalau kita mundur aja, kalau kita ngambil nggak benar aja kan nggak bakal lurus juga tuh parkir kita. Jadi logika kita tuh itu dipakai tuh. Jadi otodidak nih. Iya otodidak saya Nggak belajar. ikut sekolah mengemudi nggak gitu nggak pernah. Dulu kan Anda kan di sekolah mengemudi ya. Senayan ya dulu ya. Nggak. Dulu zaman Senayan ya. Katanya enggak. Nakal aja gue. Cabut aja tiba-tiba. Sekolah mengemudi kalau di kelas panik. Dari mulai lihat-lihat mobil sampai nyobain otodidak lah pokoknya. Iya. Nggak belajar mengemudi dulu ya. Nggak pernah. Nggak ya, nggak pakai sekolah nyetir lah. Nggak pakai. Istilahnya dulu sekolah nyetir gitu. Kita anak tentara gitu kan. Paling diomelin kan gitu. Gitu. Mobil sedan. Mobil waktu itu Jeep. Oh, Jeep. Hardtop. Wih. Hardtop. Jagoan lu hardtop mah. Hardtop zaman dulu ya sama jagoan. CJ itu kan. FJ 80 ya. FJ ya. Iya, iya, iya. Iya kan? Udah naik hardtop, tinggal si jantung, ngeri orang-orang udah. Mobil hardtop tinggal si jantung. Apa yang untuk menjadi seorang Mas Ferry ini, apa yang ditinggalkan legacy si ayah kepada anak sehingga menjadi pribadi Ferry? Pribadi yang hidup berani mengambil risiko juga dengan pekerjaannya gitu loh. Aduh. Legacy yang ditinggalin bapak nih. Kalau dulu saya memang nggak sempat sampai benar-benar ini ya. Sampai saya cuma ketemu sama orang tua saya itu khususnya bapak itu pada saat saya masih kuliah. Dia udah wafat kan. Cuman yang saya ambil, yang saya lihat sih selama ini bahwa bentuk sikap tegas, jujur dan totalitas dalam menyelesaikan suatu apapun bentuk masalahnya harus totalitas. Lo harus jalanin yang benar. Lu selesaiin deh. Lu jangan pernah lari dari masalah lu temuin, lu selesaiin. Jadi nggak ada orang galak, nggak ada orang pemarah. Mau apapun dia marahnya, ya lu temuin aja, lu selesaiin. Dan lu harus tanggung jawab sama pekerjaan lu sampai tuntas gitu. Jadi lu siapin mental, jadi nggak boleh takut. Lu berkata jujur apa adanya aja. Jangan lu pernah bermain curang, gitu. Karena pasti curang akan kelihatan katanya. Jadi ya sudah. Itu terbentuk di Ya, karena pribadi. saya menjalani hari-hari saya kayak gitu, Mas. Jadi saya ya kalau memang adanya begitu ya saya bilang adanya gitu loh. Iya, iya. Makanya saya mungkin di dalam podcast ini saya nyablaknya sekenanya saya karena saya memang Tapi asik itu. saya nggak ada yang mau saya iniin. Karena saya udah waktu SMP tuh saya udah ngerasa gini, waktu kelas 2 SMP saya ingat. Saya dulu kelas 2 SMP berdiri di sebuah halte di depan kantor bapak saya di Saharjo yang sekarang jadi Balai Sudirman. Dulu tuh kantor Bais.
Saya diri situ. Saya sekolah di SMP 17 Agustus di Tebet. Saya diri situ. Kenapa sih? Saya ingat saya tuh waktu itu baru keluar dari kantor itu, dari kantor bapak saya itu, saya mau ke sekolah. Terus saya berdiri di halte. Kok orang semua pada kayak munafik ya gitu loh. Ngomong serba dia harus bagus-bagusin. Yang nggak bener dibener-benerin. Ya semuanya selalu pengen terlihat baik-baik lu saja. bagus, lu ini dan segala macem. Nah di situ ketika kelas 2 SD itu saya udah punya pikiran. 2 SD. Iya, 2 SMP. 2 SMP. 2 SMP. Saya berpikir, gua nggak mau kayak gitu lah. Lu mau suka mau enggak ya gue ngomong terserah aja. Gue akan ngomongin apa adanya. Dan ternyata omongan itu, omongan dari almarhum tuh memang benar. Lu harus ngomong apa adanya aja sih. Karena memang orang tua saya tuh orangnya cukup rahasia banget. Pendiam dan tidak banyak bicara. Tapi kalau udah bicara kayaknya telak bener gitu loh. Iya. Ya, karena memang mungkin backgroundnya itu. Karena dia di institusi yang rahasia gitu kan. Knalpot bos. Apa tuh? Ya kalau lagi nggak ada starter nggak bunyi. Iya. Terus sekali starter, puas. Iya. Giring semuanya. Dari bekal ayah Iya. terbentuk kepribadian Mas Ferry. Iya. Kemudian dipadukan dengan pekerjaan sekarang yang bisa dikatakan ada abu-abunya nih. Banyak. Ada konfliknya nih. Banyak konfliknya. Banyak konflik. Banyak konflik. Bagaimana menyelesaikan konflik itu? Ya, saya menyelesaikan. Berdamai dengan hati itu. Saya nggak pernah memaksakan diri itu harus selesai hari ini. Let it flow aja, gitu kan. Gimana kita ini bisa menyelesaikan dengan cara prinsip saya ada tepuk tangan pramuka. Jadi di sana senang, sini senang, semua ikut senang. Jadi nggak ada yang saya paksakan harus, ini harus nggak bisa hari ini nggak masalah. Iya. Pokoknya yang penting selagi memang ya mohon maaf mungkin kedengarannya munafik tapi saya nggak munafik tapi yang saya lakukan gini ya udah gue sih lo perlu tolong gue bantuin lo mau bayar mau nggak gue nggak pikirin yang penting gue bisa bantu dan gue bisa manfaat buat lo that's it gue sanggup gue beresin nggak sanggup ya udah gue ngomong. Kebijaksanaan ini ada terpikir di usia berapa nih? Aku harus jadi bijaksana nih pada akhirnya. Perjalanan hidup, pengalaman. Tapi itu yang asik itu tadi tuh, tepuk tangan pramuka. Yoi. Iya, untuk menjadi pribadi Ferry yang bijaksana. Di sini senang. Iya kan? Itu kan butuh proses dan hantaman-hantaman hidup nih. Ya. Iya kan? Benar sekali. Meskipun ada yang keliru, tapi karena filosofi tepuk tangan pramuka jadi yang keliru juga nggak apa juga ya. Dikit-dikit boleh dong keliru. Iya. Ya kan di situ lah. Nah tapi kan itu beda, bukan kita munafik gitu. Iya benar. Tapi kan kita adanya mentoleri hal yang memang menurut kita it's okay itu nggak jadi masalah kok gitu kan. Kalau memang itu jadi masalah ya saya ngomong nggak bisa bro, gua kalau harus melakukan kayak gitu ya nggak mau. Kalau mau ya begini aja. Karena gini di negara kita sekarang apa jadi masalah loh. Pasti. Ya, sekarang kita ngomong podcast begini ntar rame nih. Iya. Enggak kalau sekedar rame dipolitisir lah, inilah itulah. Berbuat baik aja cari salahnya, apalagi berbuat salah dicari salahnya juga. Kita berbuat baik aja disalahin orang. Jadi enaknya jadi diri sendiri. Ya, gitu aja sih. Yang penting gini, ada kepercayaan, kita jalanin kepercayaan, kita buktikan, kita tunjukin bahwa kita punya kemampuan dan kemampuan kita itu menjadi suatu prestasi, kinerja kita baik. Orang tinggal nilai aja. Kalau kita mampu, ya silakan. Kalau dianggap kita nggak mampu, ya silakan mau di pull back ya silakan gitu loh. Tapi kalau memang kita punya prestasi, punya kemampuan, kinerja yang baik, ya hargai. Saya juga dengan tim saya juga begitu. Saya melihat tim saya bagus nih, semangatnya. Saya benar ya mas ya. Tim saya ini, tim yang selama ini bayangkan dia berada di penanganan lahan, tapi dia nggak punya basic lahan. Iya. Dia nggak punya basic ilmu hukum. Iya. Nah, ketika saya masuk, saya boleh dikatakan saya yang punya basic ilmu hukum. Dari S1, S2, S3 saya ngambil ilmu hukum. Oke. Nah, ini saya melengkapi teman-teman saya, tapi mereka mau menyesuaikan diri, mau bertanya, mau belajar. Nah, itu yang saya bilang. Saya dimanapun tempat saya akan lakukan mengedukasi dan saya nggak mau pelit ilmu. Ayo, lu nggak tahu lu di mana, nggak ngerti lu di apa? Gue bantuin. Gitu. Nah, saya juga akan mengapresiasi teman-teman itu dalam bentuk reward, hal apapun. Dan hal kecil pun kalau dia salah, saya akan mengingatkan, lu nggak boleh gitu. Contoh, ada kejadian di mana dia sudah berjanji dengan calon pemilik lahan, gitu kan? Orang pemilik lahan udah nunggu, ya kan? Terus dia bukan dia memenuhi janjinya, tapi dia melakukan agenda di luar yang
sudah diagendakan. Lah ini kan hal yang salah. Nah saya ngingetin, lu nggak boleh begitu. Kalau lu mau dihargain orang, lu hargain orang lu dulu, waktu orang lu ditungguin. Nah sekarang lu minta maaf dulu ke sana saya bilang. Nah dengan dia lakukan gitu kan mencetak pribadi yang punya tanggung jawab, punya integritas, dedikasinya. Nah kalau ini udah kita bisa bentuk di dalam satu tim, kita bisa kompak dengan cara berpikir seperti itu, target apapun bisa kita dapat. Nah terbukti nih, ya selama ini teman-teman tim saya ini belum pernah tuh, seminggu sekian hektar ya, minggu ke depan sekian hektar ya. Ini saya challenge, karena apa? Saya harus tahu sampai di batas maksimal mereka. Saya tahu nih mereka udah kelimpungan nih. Kelimpungan menyiapkan data segala macam. Enggak, saya bilang nih masih kendor ini, saya bilang masih bisa, saya push terus. Nah tugas kita kan kalau sebagai yang melit itu ya harus tahu sebatas kemampuan. Karena kita udah ngalamin waktu kita, dulu saya di posisi teman-teman itu. Saya juga berdarah-darah, harus mengerjakan siang malam, melek mata, gantung mata, harus malam ketemu orang, sampai pernah orang begitu mobil kita turun, kita dikejar-kejar orang, kita nggak harus kemana-mana, kita diem di situ, kita hadapin mereka, sampai harus berhadapan dengan yang namanya sajam-sajam, senjata tajam itu banyak di mana-mana, gitu, ya kan? Lu nggak akan keluar di sini hidup lu kalau lu diintimidasi. Diintimidasi oleh warga. Oleh pejabat pernah nggak? Pernah. Luar biasa. Kita jangan sampai diintimidasi. Gimana caranya? Nah itu. Kita udahan dulu deh. Mantap. Yo, Mas Bro. siap. Saya cuma bisa berdoa nih. Baik Om. Mas Bro ini hidup dengan pressure. Iya. Ya kan? Dan pressure itu kan datangnya nggak pernah diperhitungkan gitu. Tapi tetap sehat gitu. Amin. Ya kan? Mudah-mudahan Berkat doa semua. ya, tanggung jawab yang diberikan oleh KSI beres deh semuanya nih. Amin. Insya Allah. Saya punya pimpinan paling bagus. Pimpinan saya punya cara berpikir bagus. Saya semangat dan saya tersemangati, termotivasi oleh pimpinan saya. Mulai dari Pak pemimpin saya yang ada di KS. Orang nomor 1 di KS. Pak Silmi Karim, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya percayakan kepada saya untuk melakukan kegiatan saya sesuai dengan apa yang saya mampu, juga kepada direksi saya di KSI yang juga memberikan kepercayaan penuh kepada saya untuk bisa melakukan pembebasan lahan di kawasan 3. Siap. Terima kasih. Insya Allah beres semuanya. Iya. Amin. Bro ya. Luar biasa. Oke, sekali lagi You're the terima man in the right place. Yes. Thank you. Man behind the gun. The gun of Navarone. Salam dulu. Maaf kata kalau ada salah-salah nih bos. Oke, demikian Iya, jumpa makasih. kita dalam podcast Sofa Panas kali ini dari Cilegon Banten bersama dengan KSP Krakatau Sarana Properti. Saya Aris Sudarso dan Bung Haryo Pramo. serta narasumber kita. Ferry Henry. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu yang mau merchandise dari Sofa Panas, follow Instagram kita Sofa Panas dan juga subscribe YouTube-nya Sofa Panas. Singing together, oke. Dengarkanlah, nikmati saja. Ini lagu tentang Sofa Panas. Yo, Sofa Panas bikin gemas. Sofa Panas bisa mengganas. Sofa Panas, hey jangan cemas. Sofa Panas, jangan lemah.